mengakhiri reportase investigasi sore ini. Saya Ani Rahmi. Sampai jumpa. Aneka rupa permen yang memikat, apalagi dengan iming-iming hadiah, kerap diburu konsumen anak-anak. Peluang inilah yang dibaca oknum produsen permen curang seperti Cuceng. Cuceng mendaur ulang permen apkir atau permen yang telah dibuang pabrik permen karena rusak atau cacat. Permen apkir itu pun tampak kotor. Kali ini dari pabrik permen, Cuceng hanya mendapatkan permen apkir jenis permen karet. Lalu permen karet apkir diolah lagi menggunakan tepung terigu dan ditaburi lilin. Dalam proses yang tidak begitu lama, permen karet apkir yang sudah hancur dan lembek pun menjadi permen karet siap dijual. Sebungkus permen karet yang berisi mainan dijual ke toko grosir seharga Rp350, sedangkan bila ke warung-warung Rp400. Sementara, Abot menjajakan permen gulali berbораksnya ke sekolah-sekolah. Ironisnya, gulali Abot benar-benar disukai anak-anak. Baru saja tiba, dagangan langsung diserbu. Abot tidak berpikir bahaya, yang penting uang dalam genggaman. Ya, tahu juga gitu. Kalau saya kan pakai boraknya nggak terlalu, kalau menurut saya nggak terlalu gitu, itu nggak terlalu kebanyakan ya, sedikit aja gitu. Ya, kurang tahu juga. Untuk mengetahui kecurangan dalam peredaran permen, tim reportase investigasi membuat studi kasus. Tim reportase investigasi membawa sampel permen karet buatan Cuceng, sampel gulali buatan Abot, dan 5 sampel acak permen gula tanpa merek ke Laboratorium Teknologi Pangan Universitas Padjadjaran untuk diuji. Hasil uji laboratorium menyebutkan permen gulali Abot positif menggunakan pewarna tekstil. Dan pada sampel acak permen gula, 3 dari 5 sampel acak positif mengandung pewarna tekstil. Bahkan 3 dari 5 sampel acak permen gula juga mengandung boraks. Boraks dan pewarna sintetik non-pangan jelas berbahaya bagi kesehatan. Konsumsi terus-menerus dalam jangka panjang akan mengendap di dalam tubuh. Pekerjaan organ hati dalam menetralkan racun menjadi terlalu berat. Dan akhirnya bisa memicu munculnya kanker. Sementara pemanis sintetik sakarin meski direstui pemerintah jika takarannya serampangan bakal merugikan konsumen. Harga sakarin yang relatif murah namun sangat manis menjadi incaran banyak penjual. Tingkat manis sakarin bisa 550 kali gula biasa. Namun bila asupan sakarin berlebihan, maka konsumen bisa menderita migrain, diare, bahkan kanker otak dan kanker kandung kemih. Belum lagi penambahan lilin pada bahan pangan seperti yang Cuceng lakukan. Bahaya semakin mengintai konsumen. Lilin itu biasanya ada yang terbuat dari parafin, itu biasanya yang umum digunakan, yaitu yang biasanya sumbernya dari minyak bumi. Cara dipandang dari kesehatan itu sebenarnya tidak boleh ditambahkan dalam bahan makanan. Akibatnya yang pertama terjadi gangguan penyerapan makanan di dalam tubuh beserta gizi, yang pada akhirnya usus kita itu terjadi iritasi. Mengetahui hal ini, lantas apa kata Badan Pengawas Obat dan Makanan? Pasalnya, jarang sekali kita mendengar Badan POM menggelar razia permen. Kalaupun mengecek makanan kemasan, hanya memperhatikan tanggal kedaluarsa. Setiap kali kami menemukan yang bentuk pangan yang sudah kadaluarsa, kita akan musnahkan. Jadi kita minta kepada distributornya atau ke retailnya untuk mengumpulkan itu dan dimusnahkan dengan apakah mereka memusnahkan sendiri atau kalau mereka tidak bisa memusnahkan, kami yang memusnahkan. Berikut ini sedikit tips agar kita terhindar membeli permen bertabur lilin mengandung boraks, warna tekstil atau pemanis sintetik. Pilih permen yang utuh, bersih, dan tidak meninggalkan serbuk putih seperti tepung terigu di permukaan permen. Karena mungkin saja permen tersebut adalah permen apkir yang direkondisi. Amati permen. Jika permen berbintik bening, menandakan permen tersebut mengandung serbuk lilin. Pilih permen yang mudah dipatahkan dan tidak mengilat baik luar maupun di dalam permen. Karena jika susah dipatahkan dan permen tersebut mengilat, permen bisa saja mengandung boraks. Biasanya permen berpewarna sintetik akan tampak lebih menyala ketimbang permen berpewarna pangan. Hindari membeli permen yang rasanya manis namun meninggalkan rasa pahit. Umumnya, manis sakarin akan meninggalkan rasa pahit di mulut.
Tim Reportase Investigasi. Ingatkah Anda dengan perampokan yang satu ini? Mungkin